Selamat berjumpa kembali dalam berbagai topik yang akan kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita telaah yaitu yang berkaitan dengan layanan pelanggan, atau dalam istilah bisnisnya sering digunakan yaitu istilah customer service. Layanan pelanggan ataupun customer service ini merupakan suatu profesi yang berperan teramat penting untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama, ataupun setelah pembelian suatu produk. Dan manakala kita berbicara tentang layanan pelanggan ataupun customer service ini, maka layanan pelanggan ini memiliki beberapa tugas utama. Tugas-tugas utama dari unit ataupun orang ataupun tim yang masuk dalam layanan pelanggan, yang pertama adalah menanggapi pertanyaan pelanggan. Untuk tugas pertama ini, di dalamnya juga mencakup tentang bagaimana memberikan informasi tentang produk, tentang proses pembelian, dan juga segala hal yang terkait di mana ini mungkin menjadi suatu kebutuhan informasi bagi pelanggan. Kemudian tugas yang kedua dari customer service ataupun layanan pelanggan adalah meyakinkan pelanggan. Manakala customer service ataupun layanan pelanggan memberikan penjelasan dengan disertai kepercayaan diri yang tinggi, maka pelanggan akan merasa yakin dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian tugas utama yang ketiga, yaitu yang menyangkut tentang penyelesaian masalah. Dalam hal penyelesaian masalah ini juga melibatkan tentang pemecahan masalah-masalah teknis, kemudian yang berkaitan dengan penanganan keluhan ataupun pengelolaan situasi yang mungkin saja ini sedikit mengecewakan pelanggan. Ini harus dicari penyelesaian atas masalah-masalah yang muncul. Kemudian yang keempat, customer service ataupun layanan pelanggan juga memiliki tugas untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Di dalam upaya untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan ini dapat dilakukan dengan melakukan penyebaran survei, ulasan, atau interaksi langsung untuk mendapatkan wawasan yang memang ini sangat berharga serta
menyesuaikan pelayanan sepadan dengan kebutuhan maupun harapan pelanggan. Kemudian tugas yang kelima yaitu memberikan dukungan teknis. Dalam hal memberikan dukungan teknis ini, di dalamnya mencakup tentang bagaimana membantu pelanggan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan teknis. Kemudian memberikan panduan penggunaan atas produk-produk perusahaan dan juga memberikan saran ataupun solusi yang terbaik manakala itu dibutuhkan oleh pelanggan. Ini adalah tugas utama dari layanan pelanggan atau sering disebut dengan istilah customer service. Kalau tadi kita menelaah tentang tugas dari layanan pelanggan, maka selanjutnya juga tidak bisa dipisahkan tentang tanggung jawab dari layanan pelanggan ini. Ada beberapa tanggung jawab yang harus diemban oleh layanan pelanggan ini. Yang pertama adalah melayani pelanggan itu sendiri. Customer service ataupun layanan pelanggan dalam hal ini harus melayani pelanggan dengan responsif tentang misalnya pertanyaan, kebutuhan maupun permintaan pelanggan. Customer service haruslah ramah, profesional, dan juga efisien, utamanya di dalam memberikan bantuan yang diperlukan bagi pelanggan. Sehingga ini akan menciptakan suatu pengalaman positif yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Kemudian tanggung jawab yang kedua, yaitu bahwa layanan pelanggan ataupun customer service ini haruslah mempertahankan apa yang disebut dengan kepuasan pelanggan. Customer service haruslah proaktif dalam mengidentifikasikan area-area yang perlu dilakukan perbaikan. Juga harus mengumpulkan umpan balik serta mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Lantas yang ketiga, tanggung jawab berupa mengelola komunikasi dengan pelanggan. Customer service ataupun layanan pelanggan dituntut untuk dapat menyampaikan berbagai informasi dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga menjawab berbagai pertanyaan ataupun kekhawatiran yang dirasakan oleh pelanggannya secara efisien. Kemudian tanggung jawab yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah. Di dalam tanggung jawab ini, customer service ataupun layanan pelanggan melibatkan tentang pemahaman yang mendalam tentang produk. Juga tentang kemampuan untuk melakukan analisis situasi dan juga kreativitas dalam menemukan solusi yang dapat memuaskan
pelanggan. Dan tanggung jawab yang kelima adalah memberikan informasi ke pelanggan dengan jelas dan benar. Dalam hal ini, customer service ataupun layanan pelanggan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan informasi yang akurat sekaligus lengkap kepada pelanggan yang berkaitan dengan produk, layanan, kebijakan perusahaan, atau hal-hal lain yang mungkin saja itu penting bagi pelanggan. Nah, itu tadi kesemuanya adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh customer service ataupun layanan pelanggan. Dan di dalam dunia bisnis, dalam praktiknya, layanan pelanggan ini ternyata ada beberapa jenis yang bisa disesuaikan dengan bidang industrinya, dengan bidang bisnisnya. Di antara jenis-jenis layanan pelanggan ini, yang pertama adalah pelayanan telepon. Dengan pelayanan telepon ini, pelanggan dapat menghubungi pusat layanan demi bertanya, mengajukan keluhan, ataupun mendapatkan bantuan langsung melalui percakapan telepon dengan customer service ataupun layanan pelanggan. Kemudian jenis yang kedua adalah pusat bantuan online. Pusat bantuan online ini merupakan sumber informasi yang mencakup tentang panduan dan juga tutorial untuk membantu pelanggan menyelesaikan permasalahannya atau menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul tanpa harus menghubungi langsung customer service. Kemudian yang ketiga, yaitu obrolan langsung atau live chat. Obrolan langsung ini memungkinkan bagi pelanggan untuk menjalin komunikasi secara langsung dengan customer service melalui pesan-pesan teks. Ini akan memberikan respon instan dan kemudahan akses bagi pelanggan yang sedang menjelajahi situs web perusahaan. Kemudian jenis yang keempat, yaitu layanan pelanggan melalui media sosial. Dengan media sosial ini, pelanggan dapat mengajukan berbagai pertanyaan, mengungkapkan keluhannya, atau mencari berbagai informasi melalui pesan langsung ataupun melalui kolom-kolom komentar yang ada di dalam platform media sosial. Kemudian yang kelima, yaitu bisa melalui surel ataupun email, surat elektronik. Dengan surat elektronik ataupun surel ini, maka pelanggan dapat mengirimkan, mengajukan berbagai pertanyaan ataupun keluhan, atau bisa juga berupa permintaan dukungan melalui surat elektronik. Ini tentu akan memberikan fleksibilitas waktu bagi pelanggan maupun perusahaan untuk merespon berbagai pertanyaan ataupun keluhan yang muncul. Nah, itu tadi beberapa tugas, wewenang, dan segala hal yang berkaitan dengan customer service ataupun layanan
Nah, mungkin bermuncul suatu pertanyaan tentang skill-skill ataupun keahlian-keahlian, kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang customer service. Tentu cukup banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang customer service. Akan tetapi ada beberapa yang memang ini sangat vital bagi kesuksesan seseorang dalam menjalani profesi sebagai seorang customer service. Di antara berbagai kemampuan, keterampilan itu yang pertama adalah respect. Respect ini dapat dikaitkan dengan pemilihan kata yang sangat-sangat sederhana. Misalnya kata-kata maaf, tolong, atau terima kasih. Dan kita tahu meskipun customer service itu tidak selalu benar, akan tetapi seorang customer service harus dapat menanganinya dengan profesional. Kemudian skill yang kedua yaitu skill yang menyangkut tentang bagaimana dia sanggup melayani customer dengan pelayanan terbaik dari customer service. Maka kemungkinan besar bagi perusahaan akan dapat berkembang lebih maju. Karena dengan pelayanan yang baik, bahkan terbaik dari customer service, akan meninggalkan jejak positif sehingga ini akan semakin mengenalkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang benar-benar peduli kepada pelanggannya. Kemudian skill yang ketiga yaitu skill yang menyangkut tentang komunikasi. Kita tahu komunikasi ini amat-amat penting. Dan apabila terjadi miskomunikasi, ini akan memungkinkan membuat pelanggan merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. Tentu ini efeknya sangatlah panjang. Kemudian skill yang berikutnya yaitu skill yang menyangkut tentang persuasi. Dalam situasi yang dibutuhkan, kemampuan persuasi ini amat sangat penting. Karena dengan kemampuan persuasi ini, seorang customer service ataupun layanan pelanggan akan dapat meyakinkan pelanggannya bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan layak untuk dibeli. Kemudian yang kelima, yaitu keterampilan yang menyangkut tentang pengetahuan tentang produk yang ditawarkan. Tanpa menguasai secara mendalam tentang produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, tentu saja ini akan mendatangkan kesulitan bagi customer tersebut, bagi customer service tersebut saat dia membantu pelanggan yang mengalami permasalahan. Dan kemampuan yang keenam yang sangat dibutuhkan oleh seorang customer service adalah kemampuan yang erat kaitannya dengan responsif. Kunci sukses customer service yang baik adalah dengan responsif, terutama dengan segala pertanyaan yang muncul dari pelanggan. Bahkan tidak hanya pertanyaan saja, mungkin juga yang berupa keluhan ataupun komplain dari pelanggan. Seorang customer service yang baik harus segera merespon
keluhan-keluhan tersebut ataupun pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga pelanggan paling tidak akan segera mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dialaminya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang customer service ini ataupun layanan pelanggan. Mudah-mudahan ini semakin memperluas wawasan kita dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya untuk membahas berbagai tema bisnis lainnya pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa share.